Pemirsa, selamat datang di gedung MTA Cabang Karang 22 dengan alamat Jatirogo, RT 23, RW 1, Desa Ringin Putih, Kecamatan Karangdo. Cabang Karang 22 itu dibina sejak mulai 2008, terus selanjutnya diresmikan di Jakarta, di Senayan, tanggal 15 September 2013 yang diresmikan oleh beliau Ustadz Ahmad Sukino dan disaksikan atau didatangi oleh beliau Wakil Presiden RI Bapak Profesor Dr. Budiono. Nah, pengurus Suroso sebagai ketua, sekretaris Bapak Sri Margo Santoso dan bendahara Bapak Sugi Purwanto sampai sekarang. Terus ketua Satgas Bapak Sudarsono, ketua relawan Bapak Sayadi, ketua parkir atau koordinator itu Bapak Sarno, seksi olahraganya Bapak Wiono, Bapak transportasi itu Bapak Wagino. Nah, multimedia Bapak Nugroho sama Bapak Nugroho dua. Seksi pembangunan Bapak Mugino. Donor darah dikoordinir oleh Bapak Sri Margo Santoso. Kegiatan rutin itu terjadi dari dua gelombang. Gelombang Kamis sore jam setengah 4 sampai jam 5 dan gelombang Sabtu malam setengah 8 sampai jam 9. Terus kegiatan ibu-ibu untuk kelompok ibu-ibu itu 1 minggu sekali setiap hari Selasa. Yang satu untuk kegiatan taksin, yang kedua untuk kegiatan kelompokan. Terus kelompok bapak-bapak, ini kita ada 4 kelompok, itu sama kelompok 1 sampai kelompok 4, itu setelah keliling, artinya ke warga-warga, nanti kalau selesai kembali ke majelis lagi. Ketua kelompok 1, Bapak Yainuddin, kelompok 2, Bapak Mugino, kelompok 3, Bapak Nugroho, kelompok 4, Bapak Suntoro. Kegiatan binaan dulu kita ini pernah membina di Telingsing. Telingsing itu sebenarnya masuk Cawas, tapi sekarang binaan itu bergabung di cabang Cawas karena itu wilayahnya juga wilayah Cawas. Kegiatan sosial itu kerja bakti pernah kalau yang kerja bakti itu rumah warga, membenahi rumah warga. Kalau yang punya kegiatan apa ada yang mau bangun rumah ya kita istilahnya gotong royong. Terus untuk yang kegiatan keluar, misalnya TMMD atau kerjaan dianu itu sudah ditangani oleh relawan, dijadwalkan seperti relawan itu. Donor darah tadi disampaikan bahwa kita bergabung menjadi 5 cabang kalau salah, Karangdo 1, Karangdo 2, Pedan, sama Ceper. Itu biasanya waktunya bergantian, kalau di Karangdo 1, nanti Karangdo 2, nanti di Pedan, nanti di Ceper, setiap 3 bulan sekali. Pembagian paket kemerdekaan itu setiap menjelang 17 Agustus kita membagikan. Itu kalau kemarin atau 2 tahun kebelakangan kita membagikan sekitar 75 paket. Satu paket sekitar 70 sampai 75 ribu. Untuk Satgas itu jumlahnya ada 6 orang, untuk parkir jumlahnya ada 4 orang, untuk divisi 1 orang, untuk bebas rabi atau
apa namanya ya, bebas rapi itu ada 2. Pemuda di sini pengajian di samping ikut bapak-bapak ibu warganya itu, kita mengadakan pengajian untuk pemuda khusus, pemuda dan pemudi itu pada Minggu sore. Jamnya sama, jam 4 sampai jam 5. Jadi kegiatan TPA di cabang Karangturi 2 juga ada, itu dilaksanakan Minggu sore bersamaan dengan kegiatan pemuda. Taksin itu ibu-ibu ada. Gedung atau luas tanah dulu sekitar 1.200 meter, gedung dengan panjang 20 meter, lebar 10 meter, ditambah dapur dan kamar mandi. Fasilitasnya ada 6 kamar mandi, kantor, dan perlengkapan. Tempat nafar ada, sudah cukup, dan peralatan masak lengkap. Parkir luas, 1.200-an. Pak Naryo tadi sudah sampaikan bahwa kita itu dikasih oleh Bapak Basuki itu tanah beserta bangunannya. Jadi ini biaya seutuhnya itu dari beliau termasuk tanahnya. Kita hanya kerja gotong royong itu setiap malam, waktu itu waktu puasa waktu itu. Jadi setiap malam itu kita kerja bakti semua. Nah, usaha raga kita mungkin lihat dari ujung ya, karena satu-satu itu yang dari sana itu Bapak Mugino itu las. Jadi las itu ya bikin pagar, bikin yang besi-besi, teralis dan sebagainya. Terus ke sini ada yang jual toko pakan ayam, pakan burung, ya, dan sebagainya. Putri Mulatsih itu jualan pakan burung, pakan ayam. Terus ada lagi Bu Titik Silestari itu jualan pupuk. Pupuk itu ya pupuk pertanian dan obat-obatan. Terus ada Bapak Suradi dan itu ada jual kelontong dan jual susu kedelai di Lingkan. Terus lagi ada namanya Bapak Sayadi, itu penjahit.
Terus ada Mbak Dewi itu bumbon gitu. Terus Pak Sugi Purwanto itu petani. Terus yang lain dagang. Terus di sini Mbah Mangun Raharjo itu petani. Mas Sarno penjahit. Bu Cici itu galon isi ulang dengan konveksi. Bu Yuni bakul sayur keliling. Terus Mas Rianto itu catering. Terus Bu Murwanti itu apotek dan toko plastik. Terus Bapak Suntoro itu juragan tempe, buat tempe. Terus Mas Tukijo ternak sapi, ternak kelinci, sama kambing, sama jualan rumput odot. Bu Latifah itu baby spa. Awal mula berdirinya cabang Karangdo II dari tanggal 6 Agustus 2008, pengurus Masjid Waro dan beserta para pendengar radio mengadakan pertemuan. Selanjutnya diadakan pengajian yang dilaksanakan di Masjid Waro, waktunya Senin malam ba'da Isya, yang mengampu Bapak Agus Mulyadi. Pada tanggal 29 Mei 2009 itu diadakan pengajian rutin yang akhirnya ikut kegiatan cabang Karangdowo. Setelah kami dengan rekan-rekan mempersiapkan untuk pertemuan, ternyata di masjid ada satu selebaran yang intinya kelompok MTA tidak boleh mengadakan pengajian di Masjid Waro. Pada saat itu sekaligus pertemuan kelompok bapak-bapak Karangdowo pindah ke warung Timlo milik Pak Roso. Sehingga dari pertemuan kelompok bapak-bapak cabang Karangdowo dan kegiatan-kegiatan binaan selamanya pindah di warung Timlo. Setelah 1 tahun dari pengusiran Masjid Waro ke warung Timlo, malah warga semakin bertambah. Setelah itu, pada saat pertengahan dari jarak kepengurusan yang baru sampai sekarang ini, alhamdulillah dari swadaya warga bisa membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Soko dengan harga 70 juta. Dengan keberanian warga, kesanggupan tiap bulan selama 5 tahun.
alhamdulillah dan bisa membayar tepat waktu. Setelah itu, binaan Karangdowo resmi jadi cabang Karangdowo II pada Silanah di Senayan, Jakarta. Berjalannya waktu, pada tanggal 27 Februari 2014, itu dari pengurus cabang Karangdowo II, itu ada informasi dari pusat lewat perwakilan bahwa akan Coro Jawa kedayuhan tamu, Pak. Itu Bapak Basuki Trihartono yang alamannya di Perum Papan Indah, Karanganyar, yang intinya mau mewakafkan sebidang tanah. Akhirnya dari pengurus bagian bisa ketemu Pak Basuki Trihartono yang pada saat itu didampingi Pak Medi dari pusat. Selang waktu hanya 1 hari berikutnya sowan ke Al-Ustad, ke pusat, dengan niat dari Pak Basuki beserta Ibu direstui, sehingga cabang Karangdowo II memiliki tanah di wilayah Desa Suko itu seluas kurang lebih 7.105 meter persegi. Setelah itu ikrar dari Bapak Basuki yang pada saat itu yang menjadi nadir itu warga MTA yang sudah khususi, akhirnya terlaksana tanggal 21 Mei 2014. Terus tanggal 26 Mei 2014 langsung mulai bangunan gedung ini. Alhamdulillah bangun gedung ini kurang lebih 70 hari bangunan ini purna. Setelah dari sebagian pengurus itu tatap muka dengan Pak Basuki, sekaligus tanggal 20 Agustus 2014 itu dikasihkan kunci tanda purna bangunan. Dari tanggal 20 Agustus 2014 itu gedung ini digunakan untuk kegiatan sepenuhnya, untuk kegiatan cabang Karangdowo II. Suka duka merintis pengajian, sukanya kami sangat gembira dengan adanya pengajian, punya harapan bahwa kita menyadari selama ini merasakan kok cuma begitu ya agama itu. Ternyata setelah mengadakan pengajian, akhirnya semakin terbuka wawasan, dan yang menjadikan semangat itu untuk terutama sholat tidak bolong-bolong, dan merasa kami memang tergugah apabila pengajian ini bisa berjalan dan menjadi berkembang. Kami juga mereka senang karena apa? Akan memberikan pencerahan, memberikan harapan kepada umat Islam khususnya untuk benar-benar memahami agama. Itu yang menjadi suka kami merintis pengajian dengan rekan-rekannya. Dukanya banyak cemoohan. Mungkin kalau saya hitung, ada salah saudara satu itu sampai 1 tahun tidak tegur sapa dengan saya. Dan bahkan dari rekan-rekan juga mengalami hal semacam itu. Dikucilkan dan dikatakan yang macam-macam. Namun sekarang alhamdulillah sudah diterima. Terkait dengan keberadaan MTA di Kecamatan Karangdowo, alhamdulillah untuk peran serta dari teman-teman MTA di Karangdowo ini cukup baik untuk kegiatan-kegiatan di pemerintahan Kecamatan Karangdowo. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Karangdowo, termasuk diantaranya adalah kegiatan untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kegiatan-kegiatan pengajian-pengajian. Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan juga banyak diikuti oleh teman-teman dari MTA, termasuk diantaranya adalah kegiatan
kerelawanan, ini juga ada yang ikut terlibat di dalamnya. Selanjutnya untuk kegiatan donor darah, ini juga teman-teman TPA berpartisipasi untuk mengirimkan personilnya untuk melaksanakan kegiatan donor darah. Harapan kami ke depan ini teman-teman dari MTA untuk terus bersinergi dengan pemerintah Kecamatan Karangdowo, baik dengan pemerintah kecamatan ataupun dari kepolisian dan juga dari Koramil, bersama-sama untuk saling membantu untuk kemajuan di Kecamatan Karangdowo ini. Alhamdulillah, Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA di Kecamatan Karangdowo selama ini khususnya saya selaku pemangku jabatan Kepala Koas baik background untuk tentang keberadaan Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA di Karangdowo ini, kami pertama adalah sangat-sangat senang sekali ikut untuk membantu dalam arti menegakkan dakwah syariat agama Islam. Kami melihat dari mestinya ADRT-nya ya, yang sudah terlaksana, yang sudah di Kecamatan Karangdowo ini sangat-sangat baik, yaitu tentang mengadakan kegiatan kajian-kajian atau pengajian, kajian Al-Quran dan sebagainya. Itu sangatlah memberikan wawasan luas bagi masyarakat untuk kegiatan sosial dan juga hubungan antara kegiatan-kegiatan ya, sangat-sangat lihat sekali saling komunikasi. Harapan kami dari bekerja sama dengan baik lagi, dan mudah-mudahan apa yang sudah jadi cita-cita atau program Mas Tarim, saya bisa berdoa semoga berkembang bisa membawa amanah yang lebih baik, khususnya kita inaliyabutullah berbakti pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggapan saya mengenai keberadaan MTA, yang pertama memang juga menguntungkan bagi masyarakat, khususnya warga sekitar. Apabila punya kerja bisa memanfaatkan, karena halamannya luas, bisa untuk menerima tamu juga, karena pernah ada di sekitar sini, termasuk saya sendiri juga memanfaatkan masalah itu. Yang kedua, bisa menambah semaraknya desa ini sejak adanya MTA ini, dan masyarakat tidak ada rasa apa-apa, menerima dengan baik dan lingkungannya. Kemudian di lingkungan MTA sendiri sejak ada ini itu keadaannya bersih, bahkan bisa memberi teladan yang secara tidak langsung memberi teladan, khususnya dalam bidang kebersihan. Jadi bisa menambah semarak desa juga. Masyarakat juga bisa kenal sejak dulu, yang mungkin hanya di radio, mungkin sekarang tahu MTA itu apa. Nek pengen ngaji ya malah dekat, tidak jauh-jauh. Harapannya mudah-mudahan nanti bisa berkembang dengan baik dan memberikan wawasan, gambaran-gambaran yang lebih baik, sehingga depan juga bersih, belakang bersih, yang jamaahnya yang mengaji di situ juga dengan harapan bersih lahir batin begitu. Allah itu menciptakan kita, okay? Ini untuk apa, Pak? Untuk apa sebenarnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Ku di sini adalah ku Allah. Okay?
Karena itu jangan sampai nggih, kita terjebak dalam kehidupan dunia. Kebanyakan malah penghuni neraka nanti adalah jin dan manusia. Nggih. Karena jin dan manusia itu terjebak dalam keindahan dunia yang hanya permainan yang pasti berakhir, dan itu hanya kesenangan yang menipu. Nah, nggih. Jadi zuhud dalam kehidupan dunia adalah meninggalkan segala sesuatu aktivitas di mana itu tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat. Harapan kami anak-anak muda tulis sebagai pengganti kita. Di samping itu harapan kita juga warga di sekitar ini ada banyak yang masuk, karena dari awal itu waktu kita bina atau kita bina pertama itu baru 23 orang. Sekarang itu ya hampir 80 lebih lah gitu sekarang. Jadi mudah-mudahan, tapi itu masih banyak yang jauh-jauh. Jadi yang sekitar sini masih termasuk minim di sekitar sini. Di sini sekitar sini hanya mungkin 5 keluarga saja. Harapan kami nanti dengan adanya kegiatan ini mungkin membawa kita atau masyarakat kita bisa lebih baik dan warganya bisa tambah banyak. Pemirsa, demikian tadi sudah saya sampaikan, saya ceritakan sejarah singkat tentang Karangdowo II. Semoga bermanfaat. Atur kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.